Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Di subuh hari yang penuh keberkahan ini, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Juga ketika Rasulullah meminta keberkahan kepada Allah untuk umatnya, bagi mereka yang mengawali paginya dengan kebaikan dan ketaatan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang berpagi-pagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan hadis yang berkaitan ataupun hadis yang membahas tentang bagaimana tata cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab ini tersisa 4 hadis kita bacakan, insya Allah kita selesaikan pagi hari ini.
Dan di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya kepada bab yang berbicara tentang kualitas ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ingin kami bacakan adalah hadis dari Ibunda Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ritual yang dilakukan oleh beliau ketika akan tidur. Setiap malam maka beliau akan merapatkan kedua tangan beliau wa qara'a fihima, seperti posisi berdoa, wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil posisi tangannya beliau seperti orang yang berdoa. Summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 3 surah tersebut, ya, jadi didekatkan tangannya, kemudian ditiup 3 kali, kemudian membaca 3 surat tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap ya badan beliau, yabda'u bihi ma ra'sahu, ya dimulai dari bagian kepala, kemudian wa wajhahu, kemudian barulah wajah beliau, wa ma aqbala min jasadihi, kemudian bagian depan dari badan beliau, zalika salasa marratin. Kemudian beliau lakukan itu 3 kali. Jadi tidak 1 kali aja, Bro. Ya, membacanya, kemudian setelah itu ditiupkan terlebih dahulu, kemudian dibaca, kemudian ke kepala, wajah, badan, dan bagian belakang yang bisa dijangkau oleh tangan beliau. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi. Ini yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan juga Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini? Dawaul khaufi minasyayatin wa himayatin naim minal adza. Kemudian ini adalah obat apabila kita merasa ketakutan, gundah gulana di malam hari, wa himayatun naimi minal adza, dan untuk menjaga, melindungi orang yang sedang tidur dari gangguan-gangguan malam. Apa gangguan-gangguan malam? Ada saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, naffatsati fil uqad. Jadi dari gangguan dan keburukan perempuan-perempuan tukang sihir, yang dirahmati Allah, yang melakukan dan mengirimkan sihirnya di malam hari. Jadi kalau dahulu itu tukang sihirnya perempuan, tapi kalau di sekarang nggak tahu masih perempuan atau laki-laki, atau dua-duanya berkolaborasi, jamaah yang dirahmati Allah, atau suami istri sama-sama jadi tukang sihir misalkan. Yang pasti dahulu tukang sihirnya disampaikan adalah para perempuan, gitu. Sebagaimana yang pernah disampaikan, ada seorang perempuan namanya Sajjah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang ingin disampaikan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ritual beliau sebelum beliau tidur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa hadis yang lainnya Rasulullah itu membaca terlebih dahulu, kemudian barulah beliau meniupkan, begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga diperbolehkan. Kalau hadis ini kan Rasulullah tiup dulu 3 kali, kemudian baru dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, atau sebaliknya baru diusapkan ke seluruh tubuh beliau dari kepala, wajah, bagian depan dan bagian belakang yang bisa dijangkau oleh beliau, jamaah rahimakumullah, begitu. Kemudian hadis yang lain juga adalah berbicara tentang dibacakan dulu baru ditiupkan, dan ini diperbolehkan jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lakinnal afdal ta'khirun nafasi, tetapi ada keterangan bahwa
lebih utama dibacakan dulu barulah ditiupkan begitu. Kalau di hadis ini ditiup dulu 3 kali baru dibacakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama pada pagi hari ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-258, hadis yang disampaikan oleh Quraib an Ibni Abbas, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa atahu Bilal fa adzanahu bis shalah faqama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadithi qissatun. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada kondisi ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur itu mengeluarkan suara yang lirih dari mulut beliau yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada suara yang keluar dari mulut beliau ketika beliau ya tertidur atau ketika beliau tidur. Dan ini yang diketahui oleh sahabat Bilal, jamaah yang dirahmati Allah. Yang diketahui oleh sahabat Bilal, kok bisa Bilal itu tahu kalau Rasulullah itu tertidur, keluar suara yang lirih dari mulut beliau yang mulia. Karena setiap pagi atau setiap akan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh sahabat Bilal. Kemudian Bilal dari luar rumah mengatakan as-salah, as-salah, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi diucapkan seperti itu, as-salah, as-salah, kata Bilal. Kemudian Bilal mendengar suara lirih yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kedengaran Ustadz? Kan di dalam rumah Rasulullah kan tidak besar, tidak sebagaimana rumah-rumah kita sekarang, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu, pintu gerbangnya lain, kemudian nanti pintunya juga lain, nanti kamar-kamarnya dan lain sebagainya, tidak begitu. Jadi rumah Rasulullah itu tidak besar, kemudian yang menjadikan juga sahabat Umar bin Khattab itu menangis ketika melihat kondisi rumah Rasulullah begitu. Bukan tidak mampu, Rasulullah itu adalah pribadi yang kaya, jamaah yang dirahmati Allah. 1/5 dari ghanimah itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi memang beliau memilih untuk hidup sederhana. Kata Umar bin Khattab, ketika masuk ke rumah Rasulullah di siang hari, kemudian Rasulullah bangun pada saat itu sedang tidur siang, kemudian Rasulullah bangun, kemudian Umar bin Khattab itu melihat bekas daripada tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma atau pelepah kurma, itu kalau kata orang Sumenep alampat di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab itu nangis, yang dirahmati Allah. Laki-laki yang sangar, laki-laki yang tegas, laki-laki yang pemberani itu melihat kondisi Rasulullah itu terenyuh kemudian nangis. Lantas Umar itu seperti mengungkapkan ya apa yang dirasakan oleh hatinya, sampai bilang begini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lihat itu Kisranya Persia, katanya. Kisra itu adalah julukan untuk penguasa Persia, begitu. Lihat itu Kaisar Rom, begitu. Kaisar itu adalah julukan untuk penguasa Romawi. Mereka hidup, mereka nyaman, mereka memiliki istana, begitu. Mereka tidur di atas permadani yang empuk, mereka memiliki pembantu-pembantu yang siap membantu 24 jam, begitu. Kira-kira begitu kalimat Umar bin Khattab itu, jamaah yang dirahmati Allah. Tidur nyaman ya, di atas kasur yang empuk. Engkau wahai Rasulullah, Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Begitu. Umar mengeluarkan unek-uneknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum lantas mengatakan, Umar, lana fil akhirah wa lahum fid dunya. Wahai Umar, milik kita ini nanti pada hari kiamat di surganya Allah, wahai Umar. Mereka itu akan dapat di dunia, nanti akan kita dapat di akhirat. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan Umar itu tercekat dan terdiam begitu mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, dan itu yang terjadi dan dilakukan oleh Umar sepeninggal Rasulullah. Ketika ada seorang penguasa Romawi ingin bertemu dengan Umar, karena Umar ini masyhur, kemudian karena Umar ini terkenal begitu, kekuasaannya ya luas sekali, begitu jamaah yang dirahmati Allah.
kemudian beliau adalah disegani jamaah yang dirahmati Allah oleh dunia internasional istilahnya pada saat itu. Kemudian Raja Romawi ini ingin melihat Umar seperti apa sebenarnya. Lantas ia bersama para pengawalnya dari Romawi ya menuju atau bertolak ke Madinah. Sampai di pintu gerbang kota Madinah, penguasa ini atau raja ini menemui seorang laki-laki kemudian mengatakan, aku ingin bertemu dengan pemimpin kalian, yaitu Umar bin Khattab itu. Seperti apa tampilannya, seperti apa model dan bentuknya. Kemudian oleh laki-laki ini dibilang, kalau kamu ingin bertemu dengan khalifah, pemimpin kami, silahkan pergi ke depan masjid, ke Masjid Nabawi. Kemudian menujulah pengawal bersama raja ini ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah sampai di depan masjid, kemudian mereka melihat seorang laki-laki yang sudah mulai disapa disapa oleh uban-uban yang sudah menghiasi kepalanya, kemudian duduk di bawah pohon kurma, kemudian duduknya itu beralaskan surbannya jemaah yang dirahmati Allah di tanah sambil bersandar, kemudian di sampingnya ada tongkatnya, lantas bajunya yang di beberapa tempat sudah mulai lusuh jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian apa kata laki-laki tersebut atau apa kata penguasa tersebut, aku ingin bertemu dengan Umar yang viral, yang disegani itu katanya. Seperti apa? Pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin itu, aku ingin ketemu dengan dia. Kemudian kata laki-laki yang tadi duduk itu, wahai raja, kalau kamu ingin bertemu dengan Umar, maka Umar bin Khattab itu ada di depanmu katanya. Main dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkejut, mana istananya begitu, mana bodyguardnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian mana dan mana, terkejut, oh ternyata sesederhana ini tampilan kaum muslimin, bahkan pemimpinnya pun. Bahkan sahabat Umar itu pernah ditegur oleh sahabat begitu ketika sahabat Umar itu berkhutbah begitu. Lantas sebelum khutbah itu ada pembagian kain ya dari salah seorang saudagar kepada para sahabat Rasulullah yang masih hidup, dan kain itu masih dibagi dalam kondisi sama rata, ukuran masing-masing orang itu dibagi dengan sama rata jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian di hari Jumat, lantas Umar bin Khattab menggunakan baju yang ia jahit dari kain pembagian tadi itu jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Umar mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah begitu di atas mimbarnya, kemudian taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin kalian apabila pemimpin itu menyuruh kepada kebenaran begitu. Ketika mengatakan seperti itu, lantas saya lupa nama sahabat itu kemudian angkat tangan, wahai khalifah, wahai sahabat Rasulullah, wahai Umar, saya tidak akan taat kepada kamu sebelum kamu menjelaskan dari mana kamu mendapatkan kain yang seukuran bajumu itu begitu. Kan kita tahu postur Umar itu jamaah yang dirahmati Allah di atas rata-rata postur kaum muslimin begitu. Kemudian lebih tinggi dan lebih besar dan lebih kekar. Kata sahabat ini, tentu wahai Umar, kalau kamu menggunakan kain yang sama dengan yang dibagikan kepada kita semuanya, tentu kain itu tidak akan pas dengan tubuhmu yang lebih besar di antara kami itu. Harusnya bajumu itu tidak panjang, harusnya bajumu itu ya lebih menggantung gitu. Kemudian Umar bin Khattab di atas mimbar jamaah yang dirahmati Allah. Kebayang nggak kalau khotib di Nur Muhammad lantas lagi sedang khotib, bertakwalah kepada Allah, ada yang angkat tangan interupsi, enggak, saya nggak akan bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah. Tapi dahulu terjadi, lantas Umar bin Khattab memanggil putranya Abdullah bin Umar, jelaskan kepada sahabat Rasulullah ini dari mana aku mendapatkan kain ini. Kata sahabat Umar bin Khattab, kata anak Umar bin Khattab mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, aku tahu kalau Umar bin Khattab ayahku itu postur badannya melebihi rata-rata kita, maka jatah kainku itu aku berikan kepada bapakku supaya bajunya atau kain itu pas dijahit sehingga nyaman dipakai oleh beliau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kalau Umar sebagai khalifah kan gampang aja, dia ambil ukuran lebih ataupun dia mengambil jatah lebih, tapi ternyata jatah anaknya tidak mengambil hak orang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang disampaikan oleh sahabat Umar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya. Ada keterangan bahwa faqama wa shalla wa lam yatawadda fil hadits qissah. Kemudian kata sahabat Bilal bin Rabah, Rasulullah itu ketika saya bangunkan langsung sholat, dan Rasulullah itu tidak berwudu ketika akan sholat. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan bahwa mengapa Rasulullah itu langsung wudu, harusnya langsung sholat, harusnya beliau wudu terlebih dahulu. Ini dia penjelasannya. Li'anna qalbahu lam yanam abadan, begitu. Harusnya ketika akan sholat itu berwudu. Kalau manusia biasa seperti kita, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya itu tidak pernah tidur, jemaah yang dirahmati Allah. Mata beliau mungkin terpejam, tapi ya beliau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terputus konektivitasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa fi halatil dzikri ad-daim. Kemudian Rasulullah itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedetik pun beliau itu terputus daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Kalau di dalam hadis yang lain, ainai tanam wal qalbi lam yanam. Ya, mataku boleh saja terpejam, tetapi ya hatiku tidak pernah tidur. Ya, yang dirahmati Allah. Wa hadhihi min khasaisihi as-salatu min ghairi wudu'in kama marra. Ini adalah kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Dan kalau beliau berhadas, beliau pasti merasakan. Gitu. Jadi tentu ini bukan seperti kita jamaah yang dirahmati Allah, gitu. Lantas Rasulullah kan tidur kemudian tidak berwudu lagi ketika akan sholat. Saya juga ingin seperti itu kan enak, gitu. Boleh saja, kecuali kalau memang kita seperti Rasulullah begitu, tidurnya itu cuma mata terpejam tapi hatinya tidak pernah tidur dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita seperti itu jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau tidurnya sudah bolak-balik, ya putar-putar di kasur, bahkan jatuh dari kasur, jemaah yang dirahmati Allah, berarti tidur kita itu sudah tidur yang hilang, tidak mampu lagi kita kuasai diri kita. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian hadis yang berikutnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ada doa juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Doa beliau, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa amana. Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan makan kepada kami, yang telah memberikan minum kepada kami, wa kafana, dan yang telah mencukupi kami, wa awana, dan telah menjadikan Allah nanti tempat kembali. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ya, berapa orang yang ya, tidak merasa cukup, ataupun berapa banyak orang yang tidak tercukupi dan juga tidak memiliki tempat kembali. Ini doa yang berikutnya, jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ini doanya. Berarti masih banyak ternyata doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir adalah hadis dari Abi Qatadah, yang dirahmati Allah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihil ayman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bepergian jauh, begitu. Apabila bepergian jauh, kemudian apabila beliau ingin tidur di malam hari saat safar, ittaja'a ala shiqqihil ayman. Kemudian beliau ya tidur dalam kondisi miring dengan badan beliau yang bagian kanan. Wa idza arrasa qubaila subhi nasaba dhira'ahu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga apabila tidur sebelum subuh, begitu. Apabila tidur sebentar sebelum subuh juga kondisinya seperti itu.
wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepala beliau ya di atas telapak tangannya. Apa alasannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini untuk menjaga supaya tidur tidak bablas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam keterangan yang lain, Rasulullah itu ketika sedang bepergian jauh dan akan tidur malam, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wada'a kaffahul aiman tahta ra'sihi aw tubah minat tin. Jadi agar beliau itu tidur tidak terlalu lelap ketika sedang bepergian jauh atau bersafar, maka beliau mengambil tanah, kemudian beliau bulatkan, lantas beliau jadikan ini, jadikan bantal, begitu. Jadikan bantal. Alasannya apa jemaah yang dirahmati Allah? La taj'alahu yastaghriqu fin naum, supaya tidurnya tidak terlalu dalam jemaah yang dirahmati Allah gitu. Tapi kan kita beda, kalau kita safar kan kita cari hotel yang paling nyaman jemaah yang dirahmati Allah. Kalau Rasulullah kebalikannya, kalau kita safar, kita Rasulullah cari tempat yang paling tidak nyaman untuk dibikin tidur supaya terbangun nanti di waktu atau di tengah malam jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ambil begitu, ambil tanah kemudian dibulatkan, kemudian dijadikan ya tempat tidur jemaah yang dirahmati atau dijadikan bantal untuk tidur jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memang seperti itu Rasulullah begitu. Rasulullah itu kan dengan kita hanya beda sedikit jemaah yang dirahmati Allah. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur jemaah yang dirahmati Allah. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan begitu. Kalau Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi antara kita dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beda sedikit, jemaah yang dirahmati Allah. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.